إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang senantiasa berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Rabb semesta alam, kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa diberkahi. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sampai detik hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita. Bisa jadi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan waktu, memberikan kita kesempatan umur, agar kita semua senantiasa bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak amal-amal kebaikan. Terlebih lagi kita sekarang memasuki bulan yang agung, bulan yang suci, bulan Ramadan, di mana di bulan tersebut banyak kesempatan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka dari itu berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang dapat diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana kita ketahui bahwasanya takwa merupakan sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik bekal kita menuju pertemuan dengan Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala, yang mana ketakwaan ini akan menjadikan kita sebagai seorang hamba yang selamat baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in itba'u tabi'in, dan semoga salawat tersebut sampai juga kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan yang agung, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan pendidikan yang sangat agung bagi jiwa-jiwa kita sebagai seorang hamba. Maka dari inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan bulan yang mulia ini karena tujuan yang amat begitu besar. Agar apa? Agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar manusia bisa menjadi seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mengikuti perintahnya dan juga menjauhi seluruh larangan-larangannya, agar manusia ditempa kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, yang mana kita ketahui
tatkala bulan suci Ramadan, tatkala seseorang berpuasa, maka dituntut olehnya, yaitu manusia senantiasa menahan rasa lapar, juga menahan dahaga, dan kita berusaha untuk menahannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kesabaran di atas ketaatan, agar kita selalu berada di atas ketaatan, menaati Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula amal ibadah yang lainnya, dan demikian pula kesabaran untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan. Karena itu kita berusaha untuk senantiasa meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Dan dengan seperti inilah ya ikhwah, kita dengan bulan Ramadan ini, seorang hamba menjadi hamba-hamba yang betul-betul senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang senantiasa beriman, ayat ini dikhususkan bagi seseorang yang senantiasa memiliki keimanan di dalam hatinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya ayyuhalladzina amanu, khusus untuk orang-orang yang senantiasa beriman. Karena di antara manusia banyak sekali yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dirinya sebagai seorang yang berada di dalam agama Islam akan tetapi di dalam hatinya tidak mengakui keislamannya dan tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ayat ini ayat dikhususkan bagi siapa saja seorang muslim yang senantiasa beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Agar kalian semua bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, afdalus siyam aktsaruhum dzikrullah. Puasa yang paling utama adalah yaitu yang paling banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala di saat mereka berpuasa. Ketika kita berpuasa sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, untuk memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terutama kita membaca Al-Quranul Karim. Salafus salih terdahulu mereka lebih mengutamakan membaca Al-Quran dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran dibandingkan dengan tadabburnya. Lihatlah, kalaulah kita melihat para salafus salih terdahulu, Al-Imam Qatadah misalnya, biasanya beliau sebelum Ramadan dan di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Bayangkan para salafun salih, ya, contohnya Al-Imam Qatadah, ya, beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, menghatamkan sebanyak 7 hari sekali. Kemudian di bulan Ramadan menghatamkan setiap 3 hari sekali. Bahkan kemudian di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 30 juz setiap hari. Demikian juga para ulama terdahulu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan setiap hari. Dan satu riwayat disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 malam, 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Maka dari itu, demikian para ulama terdahulu, mereka memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka berusaha untuk sebanyak-banyaknya menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi tentunya saudaraku, yang harus kita perhatikan, sebaik-baiknya orang yang menghatamkan Al-Quran itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis
yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'an?" Wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh mengkhatamkan Al-Qur'an?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi syahrin," dalam 1 bulan. Kemudian apa? Abdullah bin Amr bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab kembali, "Aku masih lebih kuat daripada itu." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kurangi hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khatamkanlah dalam waktu seminggu." Kemudian Abdullah juga masih menjawab, "Aku masih lebih kuat dari itu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam rantas bersabda, "Tidaklah bisa memahami jika ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari." Maka dari itu, ya ikhwan, tatkala seseorang ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, hendaknya dia juga harus mengetahui batasan-batasan dalam mengkhatamkan Al-Qur'an tersebut. Batasan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa sebaik-baik orang yang mengkhatamkan, artinya sebaik-baik orang yang berusaha untuk mengkhatamkan Al-Qur'an yang tercepat adalah 3 hari. Adapun kurang dari itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada kebaikan padanya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Tentu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, dan itulah yang dilakukan oleh salafus saleh di bulan Ramadan. Mereka fokus untuk membaca Al-Qur'an, mereka fokus untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an mereka, dan juga memperbanyak zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas, beliau meninggalkan majelis-majelis hadisnya seluruhnya dan beliau hanya untuk membaca Al-Qur'an saja. Ini dia seorang sahabat yang mulia berkata tentang bulan Ramadan, yaitu Khuzaifah ibnul Yaman. Beliau berkata, bulan Ramadan itu hanyalah untuk pembaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kita harus senantiasa berusaha memaksimalkan apa yang menjadikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, di mana banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, banyak kesempatan-kesempatan yang harusnya kita bisa lakukan. Dan jangan sampai bulan suci Ramadan ini amalan-amalan kita sama seperti amalan-amalan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya banyak kesempatan yang bisa kita lakukan tatkala Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan kita, diberikan waktu kesehatan, diberikan waktu luang, maka dari itu hendaknya kita memanfaatkan waktu tersebut untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, hendaknya kita berusaha untuk banyak memberikan makan kepada fakir miskin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Terlebih lagi beliau SAW lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam bertemu dengannya, Jibril menemui Nabi SAW setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Quran Nabi SAW. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maka dari itu Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan sebab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bertambah kedermawanan beliau di bulan suci Ramadan. Di antaranya beliau berkata bahwasannya bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mulia, sedangkan amal ibadah apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya sedekah yang paling utama adalah di saat apa? Di bulan suci Ramadan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, di antaranya bahwa puasa itu adalah apa? Untuk membentengi diri kita, sebagaimana dikatakan di dalam riwayat
Hadis riwayat Ahmad. As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah sebagai perisai yang akan menamengi seseorang hamba dari api neraka. Puasa adalah perisai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Kita ketahui bahwasannya apa? Puasa adalah sebagai perisai, dan juga bersedekah di bulan suci Ramadan ini merupakan sedekah merupakan pemadaman, dan juga puasa ini sebagai perisai. Ketika kita memiliki perisai dan juga pemadam, sungguh sangat kuat sekali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk memadamkan api neraka. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak bersedekah di bulan suci Ramadan untuk menggabungkan antara amal tersebut, yaitu amalan sebagai perisai dari api neraka dan juga amalan untuk memadamkan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga, yaitu salat malam di bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan karena iman dan juga mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah, ternyata seorang hamba yang berusaha untuk menegakkan qiyamul lail, yang yaitu menegakkan salat malam di bulan Ramadan, akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu hendaknya kita semua harus senantiasa apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk menggapai sebuah kebaikan yang tentunya tidak boleh kita lewatkan. Maka dari itu, 3 amalan yang agung ini sekali di mata Allah Subhanahu wa taala sangat agung untuk kita lakukan, yaitu yang pertama adalah tentunya puasa di bulan yang agung tersebut, kemudian bersedekah di bulan tersebut, dan juga senantiasa menegakkan qiyamul lail, sehingga Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan kepada kita, dan juga dengan hal tersebut semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. 3 perkara ini ada tentunya di bulan suci Ramadan, maka mendapatkan kamar-kamar yang istimewa di surga sangatlah mudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya keutamaan seseorang beramal di bulan suci Ramadan ini sangatlah agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka sebagai seorang hamba hendaknya kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin untuk kita gunakan di bulan ini. Maka memperbanyak amal soleh yang telah kita sebutkan tadi. Maka dari itulah merugi dan sangat merugi tatkala seseorang bertemu dengan bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan yang agung di mana banyak kesempatan-kesempatan yang seorang hamba bisa lakukan di bulan tersebut, akan tetapi seseorang tersebut melalaikan kewajibannya, melalaikan amalan-amalan yang seharusnya dia bisa lakukan. Maka dari itu hendaknya kita harus senantiasa memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa taala agar dimudahkan dalam beramal kebaikan di bulan yang agung tersebut. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi ternyata ia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Banyak seseorang yang menjalani hari-harinya begitu saja. Bahkan yang lebih parahnya lagi, tatkala seseorang memasuki bulan suci Ramadan, dia berpuasa dan dia menahan dahaga serta menahan laparnya,
akan tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban yang utama, yaitu salatnya. Bayangkan, derajat ibadah yang lebih tinggi dari puasa adalah salatnya. Terkadang banyak seseorang yang rela menahan dahaga, yang rela menahan lapar untuk berpuasa, akan tetapi dengan mudahnya dia meninggalkan kewajibannya, yaitu salat. Ya. Ini tentunya menjadikan amalan tersebut mungkin kita lihat aneh. Seseorang berpuasa tapi tidak salat. Sedangkan kita ketahui derajat pahala salat lebih besar daripada puasa yang kita kerjakan. Maka dari itu, jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan, terlebih lagi amalan-amalan yang bersifatnya wajib bagi kita semua untuk kita lakukan, jangan sesekali kita tinggalkan. Maka dari itu hendaknya kita harus senantiasa senantiasa mengetahui amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan yang agung tersebut. Mungkin bisa jadi tatkala kita beramal, ya, kita beramal di bulan Ramadan ini, kita harus memiliki motivasi lebih untuk beramal. Contohnya mungkin kita membuat semacam checklist harian, ya, agar memudahkan kita dalam beramal, agar kita selalu mengingat apa yang harus saya lakukan hari ini, dan mungkin amalan tersebut akan terus kita evaluasi, sehingga setiap harinya amalan yang kita lakukan adalah terus adanya peningkatan. Ya, dibuatlah mungkin semacam checklist. Saya jam 3 pagi harus bangun untuk sholat tahajud, kemudian mungkin mempersiapkan untuk untuk sahur, kemudian ba'da subuh langsung membaca Al-Quran berapa juz mungkin. Dibuatkan checklistnya untuk untuk mempermudah kita agar mengingat amalan apa yang harus kita kerjakan setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesempatan yang besar, kesempatan yang agung untuk kita mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Kesempatan yang besar untuk mendapatkan pemerdekaan dari api neraka. Kita sangat butuh itu ya ikhwah. Kita sangat butuh Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan inilah merupakan sarana yang termudah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita untuk beramal di bulan yang agung ini, dan semoga setiap amalan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيم الصلاة.